Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita yang terambil dari Lukas 22 ayat 1 sampai 2. Nah, judul perikop itu adalah rencana untuk membunuh Yesus. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini dijelaskan bahwa suatu ketika Hari Raya Paskah sudah dekat, dan para pemimpin agama Yahudi dan tokoh-tokoh dari bangsa Yahudi itu berkumpul dan merancangkan rencana untuk membunuh Yesus. Mereka berusaha membunuh Yesus, tapi mereka kesulitan karena setiap hari Yesus selalu dikelilingi oleh orang-orang yang mendengarkan dia, baik itu murid-muridnya maupun orang-orang yang memang antusias mendengarkan pengajarannya. Karena itu mereka sangat kesulitan untuk menemukan cara atau waktu yang tepat untuk membunuh Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua alasan mengapa mereka ingin membunuh Yesus. Alasan pertama adalah alasan politik, di mana para tua-tua agama Yahudi ini takut jangan-jangan popularitas Yesus itu semakin meningkat, yang kemudian berakhir dengan revolusi yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Karena bangsa Yahudi yang nasionalis itu bisa saja mereka melakukan revolusi dan melawan pemerintahan Romawi yang berkuasa pada saat itu. Nah, alasan yang kedua adalah karena alasan ekonomi. Nah, mereka mungkin merasa jengkel dengan Tuhan Yesus, khususnya pada saat Tuhan Yesus membersihkan bait Allah dari para penjual yang ada di sana. Dan beberapa penafsir melihat bahwa sebenarnya para pemimpin itu pun mereka mendapat keuntungan secara ekonomi dari hasil penjualan di bait Allah. Jadi ada dua masalah ini, masalah politik, yaitu mereka takut terjadinya revolusi yang bisa saja mengakibatkan tentara Romawi atau pemerintahan kerajaan Romawi itu memberikan respon yang cukup keras terhadap orang Yahudi dan bisa mengakibatkan mereka pun mengalami kerugian dan juga masalah ekonomi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kebencian ke orang tokoh Yahudi ini kepada Yesus ini semakin meningkat. Mereka membenci Yesus bukan karena Yesus melanggar aturan agama Yahudi, tapi Yesus mengajarkan kebenaran, dan kebenaran yang Yesus ajarkan itu merugikan mereka, dan karena itu mereka membenci Tuhan Yesus. Saudara, dari kisah ini kita belajar bahwa sebagai orang percaya hendaklah kita tidak menekan kebenaran, meskipun kebenaran itu memang merugikan kita dan kebenaran itu mungkin menyakitkan bagi kita. Tapi jika itu kebenaran, maka kita selayaknya untuk tetap melakukannya, meskipun itu tidak menyenangkan hidup kita. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah ada suatu kebenaran yang mengganggu saudara akhir-akhir ini? Mengganggu saudara karena kebenaran itu ternyata itu merugikan saudara. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk menerima dan melakukan kebenaran dengan sungguh-sungguh. Saudara, marilah kita melakukan kebenaran dengan setia. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setia-Mu kepada kami. Terima kasih karena Engkau memberikan kepada kami anugerah-Mu, Engkau memberikan kepada kami kuasa-Mu untuk bisa melakukan semua yang harus kami lakukan, Tuhan Yesus. Ajar kami terus untuk selalu hidup dalam jalan-jalan-Mu, sehingga apapun yang kami kerjakan itu mempermuliakan Nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin.
Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.